Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai, para pembonsai dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman subscriber dan rekan-rekan yang baru menemukan channel ini. Saya tak lupa ya meminta dukungannya dengan klik tombol like, comment, and subscribe, teman-teman. Hari ini kita berkesempatan kembali ya bertemu, dan saya akan berbagi kembali kepada teman-teman. Di depan teman-teman sudah ada pohon serut ya. Pohon serut ini adalah hasil daripada dongkel ya, yang saya lakukan pada beberapa waktu lalu. Jika kalian masih ingat ya, waktu itu yang kita temukan di hutan jati ya teman-teman. Hari ini kondisinya sudah sangat subur, dan rencananya hari ini saya akan melakukan seleksi cabang ya, seleksi percabangan. Namun sebelum saya melakukan seleksi percabangan teman-teman, ada beberapa poin penting yang terlebih dahulu saya harus sampaikan ya. Dalam membuat bonsai, baik pohon apapun itu ya, yang kebetulan pada kesempatan ini saya tampilkan pohon serut ya teman-teman. Saya perumpamakan dalam membuat bonsai ya. Yang pertama adalah siapkan bahan ya terlebih dahulu tentunya. Yang kedua, siapkan media tanam yang bagus teman-teman ya. Media tanam bisa kalian cari di toko online atau membuat sendiri ya. Kemudian yang ketiga, setelah bibit dan media tanam tersedia, kita lakukan proses tanam ya. Proses tanam tersebut juga harus menggunakan teknik ya teman-teman. Di antaranya yaitu kita menanam pohon serut dengan cara disungkup ya, agar nantinya pertumbuhan daripada pohon atau bakalan bonsai yang kita miliki tumbuh dengan cepat dan tidak beresiko untuk mati teman-teman ya. Nah, setelah proses tanam dilakukan, kita tunggu untuk bahan bonsai kita tumbuh tunas. Lalu setelah tumbuh tunas nih teman-teman, setelah tumbuh tunas kita tentunya harus melakukan seleksi percabangan yang tentunya akan saya lakukan pada kesempatan ini. Belum selesai sampai di situ ya. Setelah terjadi seleksi percabangan juga kita melakukan proses pengawatan teman-teman ya. Nah, setelah pengawatan dilakukan, selanjutnya adalah simpan bonsai kita di sinar matahari yang cukup ya teman-teman. Itu untuk mengecilkan daun pada bonsai ya teman-teman. Mungkin beberapa teknik diantaranya ada di video saya di bawah ya. Baik itu cara tanam, juga stek batang ya, pernah saya juga lakukan share videonya ya teman-teman. Oke, itu saja kira-kira informasi ya yang saya bisa sampaikan. Lalu kita akan proses nih seleksi percabangan ya teman-teman. Ikuti terus. Dalam melakukan proses seleksi percabangan kita harus benar-benar tepat teman-teman, agar nantinya tercipta bonsai yang sesuai dengan harapan kita ya. Pada bagian bawah biasanya kita kosongkan untuk menampilkan bonggol ya, agar bahan yang kita miliki bonggolnya terlihat. Hal ini harus kalian lakukan ya teman-teman, sebagai proses daripada membuat bonsai. Teman-teman, jarak daripada permukaan tanah dan percabangan kita harus dapat menentukan ya, sesuai daripada pohon bonsai yang kita miliki. Nah, saya akan melakukan percabangan dimulai dari sini ya teman-teman. Untuk itu pada bagian bawahnya kita akan kosongkan.
penting untuk menampilkan bonggol ya. Setelah bagian bawah terlihat ya teman-teman, bentuk daripada pohon yang kita akan jadikan ini harus terlihat pada bagian bawahnya ya, karena ini menggambarkan bahwa pohon itu akan terlihat natural ya. Kemudian kita lakukan pruning ya, karena akan melakukan proses pengawatan juga untuk mendapatkan daun yang sesuai ya, kecil. Teman-teman, usahakan ya sebelum kita melakukan proses pengawatan, pastikan si batang yang akan kita kawati itu sudah terlihat agak kecoklatan ya. Karena mengapa? Karena untuk mengurangi resiko kematian teman-teman. Batang yang agak muda berwarna hijau itu belum bisa kita kawati ya, karena dia masih dalam proses tumbuh ya, dan akan mudah patah teman-teman. Ternyata benar ya teman-teman, ketika kita melakukan proses tanam yang akan tumbuh di bagian sini, maka kita harus rapihkan, sesuaikan dengan cabang yang tumbuh ya teman-teman. Kemudian setelah selesai kita mendapatkan cabang yang diinginkan, kita langsung melakukan proses pengawatan ya teman-teman, untuk membentuk lekukan-lekukan serta arah yang kita inginkan teman-teman, sesuai daripada model apa yang akan kita buat. Pohon serut kali ini, jika kita perhatikan dari batangnya ya, ini adalah satu pohon namun memiliki beberapa banyak batang utama ya, yang dijadikan, disebutnya ini adalah sebagai kabudachi style ya teman-teman. Nah, saya akan coba membentuk dan membuat bonsai kabudachi style atau banyak batang utama di bagian bawahnya ya teman-teman. Hal ini juga menjadi daya tarik ya, khususnya bagi para pencinta bonsai lainnya mungkin ya. Memiliki bahan seperti ini pastinya ingin ya. Dan saya alhamdulillah bisa dapatkan hasil daripada dongkel teman-teman. Kebanyakan ya yang saya dapatkan atau beberapa teman-teman juga batang lurus ya. Maka dari itu ini adalah istimewa bagi saya. Oke teman-teman, kita kawati dulu ya.
Ya teman-teman, selesai sudah ya. Pada kesempatan kali ini saya sudah lakukan proses seleksi percabangan dan proses pengawatan ya. Dan inilah hasilnya. Untuk sementara saya tampilkan seperti ini ya teman-teman. Oke, poin yang terpenting tadi ya sudah saya sampaikan. Untuk membuat bonsai, satu, siapkan bahan, kedua media tanam, ketiga proses penanaman ya dengan cara teknik sungkup. Setelah tumbuh, yang keempat adalah proses pemilihan cabang serta proses pengawatan. Dan setelah proses pengawatan selesai, kita lakukan penyiraman dan simpan bonsai kita di tempat yang teduh 1 hari ya. Lalu kemudian setelah dia tidak stres ya, atau karena setelah kita proses kawati dan pruning ini dikhawatirkan pohon ini mengalami stres ya teman-teman. Kita lakukan dulu kita lakukan penyiraman dan simpan di tempat yang teduh terlebih dahulu ya. Lalu setelah dirasa normal, sehat kembali, lalu pohon bonsai kita taruh di tempat yang panas ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk disiram ya teman-teman. Oke, next, nantikan video selanjutnya ya. Untuk video kali ini saya akhiri cukup sampai di sini ya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.